Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini dari tempat aktivitas kita menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu melanjutkan kajian kita yang masih berkaitan dengan permasalahan problematika pembagian warisan, hibah dan wasiat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang dasar-dasar daripada permasalahan warisan itu, yang mana akibat daripada kita tidak menjalankan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah warisan ini, tentu banyak kezaliman. Banyak terjadinya dosa-dosa besar yang tanpa kita sadari. Yang pertama, boleh jadi ribut-ribut sampai putus tali silaturahim antara abang beradik karena masalah sengketa warisan. Dan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang kedua, juga banyak terjadi ataupun tanpa dia sadari dia telah memakan hak orang lain, harta milik orang lain, apalagi di sana ada harta anak yatim. Maka ini hati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Memakan di sini bukan dalam arti memakan begitu saja. Dia menahan tidak memberikan, kemudian dia menguasainya tanpa juga diberikan kepada anak yatim ini, ataupun memakan secara langsung, maka ini dianggap dia telah memakan bara api dalam perutnya. Wasayaslawna sa'ira, dan tidak hanya sampai di situ, di hari akhir nanti kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah disebutkan tentang ketika ada dua orang berselisih di hadapan Rasulullah SAW terkait tentang masalah warisan ini. Lalu Rasulullah mengatakan, innakum takhtasimuna ilayya, sesungguhnya kalian bertengkar di hadapanku, dan aku akan memutuskan, kata Rasulullah, sesuai dengan apa yang aku dengar dari apa yang dikatakan oleh argumentasi mereka. Dan boleh jadi, kata Rasulullah SAW, Rasulullah akan memutuskan sesuai dengan apa yang beliau dengar. Sehingga ada di antara yang bersengketa ini, dia lihai dalam berargumentasi, dia lihai dalam berbicara dan lain sebagainya. Maka boleh jadi Rasulullah memutuskan terhadap apa yang beliau dengar tersebut. Lalu kalau, kata Rasulullah, ketika Rasulullah memutuskan suatu perkara yang mana dia mengetahui dalam putusan itu ada hak saudaranya, maka hendaklah dia tidak mengambil hak saudaranya, karena itu adalah seakan-akan dia telah memakan potongan daripada api neraka di dalam perutnya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati berkaitan tentang masalah sengketa warisan. Boleh jadi tadi yang pertama
terjadi dosa besar, putus silaturahim. Kemudian yang kedua, dia memakan hak ataupun harta saudaranya. Kemudian juga tidak sedikit dalam permasalahan sengketa warisan ini terjadi bentuk-bentuk kezaliman yang banyak. Yang pertama, saling ribut-ribut antara yang bersengketa abang beradik. Yang kedua, sudah saling memfitnah, adik tuduh abang jual harta, ya. Lalu begitu juga sebaliknya, ya. Abangnya juga menuduh adiknya jual harta, maka secara tidak langsung ini sudah fitnah memfitnah. Lalu yang ketiga, boleh jadi ada di antara mereka yang memakan secara zalim yang bukan haknya dia makan. Dan boleh jadi yang keempat, ada yang sampai pukul-pukul gara-gara sengketa warisan, ya. Seorang abang tampar adiknya yang perempuan karena ribut masalah warisan, ya. Ini juga banyak terjadi. Dan juga tidak sedikit yang berakhir dengan tumpah darah ataupun pembunuhan. Nauzubillah min zalik. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang masalah warisan ini juga masalah hukum yang detail yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa ayat ke-7 Allah jelaskan secara global, laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Dalam surat An-Nisa ayat ke-11 tentang porsi anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum dan juga porsi orang tua jikalau almarhum yang meninggal ini masih meninggalkan kedua orang tuanya. Juga dalam surat An-Nisa ayat ke-12 tentang porsi suami jikalau istrinya yang meninggal. Juga sebaliknya, ketika suami meninggal di sana juga ada hak istrinya. Lalu juga secara detail Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang hak saudara dan saudari kandung dari almarhum jikalau almarhum ini tidak memiliki keturunan dan tidak ada ayah ataupun orang tua yang laki-laki. Maka di sana ada hak saudara dan saudari kandung. Jadi detail sekali permasalahan ini. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita ketahui bersama bahwasanya di sana ada beberapa istilah yang kadang-kadang sebagian masyarakat masih bingung ini. Bagaimana kita mengatakan apakah ini masalah warisan ataukah ini masalah hibah atau ini masalah wasiat? Nah, karena tiga istilah ini sering berputar-putar, ya. Maka ini harus kita luruskan dan ini mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu pengetahuan kita bersama. Yang pertama, bicara tentang masalah warisan berarti kita bicara tentang harta setelah kematian. Berarti kalau ada orang masih hidup lalu dia mengatakan saya sudah bagi warisan kepada anak-anak saya, bahkan ini bukan masalah warisan. Karena syarat ataupun rukun warisan itu ada tiga, ada pewaris, ada ahli waris dan ada harta. Dan syarat si pewaris itu harus meninggal dunia. Jadi kalau ada orang masih hidup bagi-bagi harta, sekali lagi ini bukan masalah warisan. Karena warisan itu berlaku ketika adanya kematian. Baik. Kemudian nanti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan hibah. Apa itu hibah? Hibah adalah pemberian secara sukarela kepada seseorang atas kehendaknya sendiri, tidak dengan paksaan dan tidak ada istilahnya dia mengharapkan imbalan kecuali pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hibah ini pemberian secara sukarela. Dan dalam hibah ini boleh diberikan ke siapa saja, boleh diberikan untuk anak, boleh diberikan untuk orang tua, boleh diberikan untuk anak angkat, boleh diberikan untuk anak tiri dan lain sebagainya. Untuk kemaslahatan umat juga boleh. Dan dalam hibah ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi adalah pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Dan rukun hibah itu ada 4. Ada si pemberi hibah, yang kedua ada si penerima hibah, yang ketiga ada objek yang dihibahkan, dan yang keempat ada akad ataupun ijab kabul ataupun taqabud serah terima. Maka ini harus terpenuhi kalau kita menyebutkan ini adalah masalah hibah. Kalau misalkan ada orang mengatakan ataupun seseorang orang tua memberikan pemberian kepada anaknya, untuk anak pertama sudah dikasih item 1 tanah, anak kedua juga ada, anak ketiga orang tuanya mengatakan, nak nanti kalau ayah ada rezeki ayah buat rumah buat adik. Pertanyaannya, apakah itu dianggap sebagai hibah?
Tentu tidak. Karena kenapa? Tidak mencukupi rukun yang ketiga tadi. Objeknya harus jelas. Kalau tadi, kalau ada rezeki ayah buat rumah. Ini masalahnya nggak kelihatan ya rezekinya. Objeknya nggak jelas. Maka ini bukan disebut dengan hibah. Baik. Kemudian nanti berbicara ada istilah satu lagi adalah wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat adalah ketika seseorang memberikan pemberian kepada orang lain ataupun kepada para ahli warisnya, tetapi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, berlakunya berpindah hak milik daripada pemberian tersebut adalah ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Oh, beda dengan hibah tadi. Kalau hibah ketika sudah sempurna akad hibah itu sudah langsung berpindah hak milik dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Sedangkan wasiat berlaku berpindah hak milik itu adalah ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Dan dalam memberikan hibah ini jemaah yang muliakan atau wasiat ini, itu enggak boleh lebih daripada sepertiga dari total harta peninggalan almarhum. Oh, enggak boleh dia wasiatkan misalkan setengah hartanya kasih untuk kemaslahatan umat, enggak boleh. Ada batasan-batasan, dan ini juga sesuai dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau dalam keadaan sakit, lalu beliau dikunjungi oleh Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ana dzu malin, saya seorang yang hartawan ya Rasulullah, dan saya tidak memiliki keturunan kecuali hanya satu anak perempuan saja. Bolehkah saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Lalu Rasulullah katakan, enggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah? Enggak boleh juga, kata Rasulullah. Sepertiganya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah katakan apa? Ats-tsulus was-tsulusu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Innaka intazar warasaka aghniya khairum min an tada'hum 'alatan yatakaffafunan nas. Jadi jikalau engkau meninggalkan ahli warismu, generasi setelahmu ini ya adalah generasi yang kuat, ya, maka itu lebih bagus daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan papa meminta-minta. Maka ini menjadi dalil bahwasanya dalam pemberian wasiat itu tidak boleh melebihi daripada sepertiga. Dan jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang penting juga yang perlu kita ketahui. Tadi berkaitan dengan hibah. Apakah hibah ini untuk ahli waris ini berlaku? Ya, tentu hibah orang tua kepada ahli waris boleh berlaku, tapi ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, harus diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat, tidak dalam keadaan sakit menjelang kematian, karena kalau sakit menjelang kematian itu jatuhnya kepada wasiat. Yang kedua, nanti harus ada taqabud ataupun serah terima, jadi ada akad hibah orang tua kepada anak. Yang ketiga, harus berlaku prinsip adil. Oh, enggak boleh misalkan satu dikasih sama orang tua, satu lagi enggak kasih. Maka pada dasarnya ini tidak diperkenankan, dan ini juga sesuai dengan hadis Nu'man ibnu Bashir. Ketika itu beliau memberikan pemberian kepada anaknya, lalu istrinya sendiri tidak ridha sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian tersebut. Keesokan harinya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak ridha sampai engkau jadi saksi ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan apa? I'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anak. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Farji'hu, tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Karena kenapa? Ini bisa menjadi potensi terjadinya permasalahan di kemudian hari ketika orang tuanya meninggal dunia. Yang satu kasih, satu enggak kasih, sehingga nanti yang enggak kasih bilang sama abangnya, bang, abang kan sudah dikasih dulu sama ayah, ya, adik enggak dapat apa-apa, sehingga abang enggak ada hak lagi warisan. Lalu abangnya bilang, oh tunggu dulu dek, abang kan enggak minta, ini kan dikasih sama ayah, ya, sehingga ini jadi permasalahan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, seorang orang tua juga harus bijak dalam permasalahan ini. Dan seorang juga harus mengetahui bagaimana mengatur manajemen keuangan keluarga yang perlu kita
ketahui bersama, jangan sampai hal ini bisa menjadi permasalahan di kemudian hari. Kemudian yang terakhir, hibah orang tua kepada anak ini diperkenankan dengan syarat tidak mengharamkan hak ahli waris yang lain daripada mendapatkan hak mereka. Contoh, seorang meninggal ataupun seseorang memiliki anak perempuan semua. Di satu sisi orang ini memiliki saudara kandung ataupun ada wali daripada anak perempuan ini. Lalu semasa hidup orang ini dia hibah semua buat anak perempuan ini. Ya, dia hibah, dia berikan semua buat anak perempuan ini, tidak diberikan sedikit pun kepada wali. Maka ini tidak diperkenankan. Karena pada dasarnya itu juga termasuk ahli waris. Dan kalau kita dari awal niatnya enggak baik, enggak bagus, maka boleh jadi nanti akhirnya juga enggak bagus. Walaupun ini kasuistik, ada beberapa kasus. Contoh, ini terjadi di Banda Aceh ketika seorang ibu dia memiliki seorang anak perempuan saja. Sampai anak ini sudah menikah, tinggal di rumah ibunya sampai sudah ada keturunan lagi. Suatu hari anak perempuan ini bilang sama mamanya, "Mak kan sudah tua. Kalau bisa rumah ini balik nama aja atas nama adik," katanya. Karena nanti kalau mak meninggal, nanti ada urusan dengan wali lagi. Ya, memang secara logika kita pikir ya juga ya. Ya, sehingga baliklah nama. Dibalik nama atas nama anak perempuan ini sertifikat hibah. Tentu kalau sudah hibah sudah berpindah hak milik. Ya, sehingga beberapa tahun setelah itu dibalik nama sertifikat itu apa yang terjadi? Rupanya duluan meninggal anak perempuan ini daripada mamanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Dalam hal kematian ini enggak mesti tua yang meninggal, tapi boleh jadi yang muda lebih duluan meninggal. Jadi sehingga di rumah itu tinggallah ibu ini dengan menantunya dan ada cucunya. Suatu hari entah kenapa dia enggak pas dengan menantunya, ya, menantunya pun ketika itu lagi enggak pas kepala, diusir ibu itu dari rumah karena dianggap rumah itu sudah jadi miliknya. Nauzubillah min dzalik. Dan ini terjadi. Dan juga ada kasus yang lain ketika seorang ayah, seorang bapak nih, dia punya anak perempuan semua, dihibah semua buat anak perempuannya nih. Lalu apa yang terjadi? Berapa tahun kemudian anak ataupun orang tuanya ini qadarullah panjang umur dia. Tapi dalam keadaan sepuh, semua harus di atas kasur, ya. Oleh anak-anaknya ini hanya sanggup dijaga 1-2 tahun saja. Habis itu apa yang terjadi? Dititipkan orang tuanya ke panti jompo. Disayang kali orang tua kepada anak, kasih semua harta biar anak-anaknya bahagia. Rupanya ini bukan mendatangkan manfaat bagi orang tuanya. Maka dalam hal ini juga enggak boleh dia menghibah seluruh harta. Tapi ada sebagian boleh dia hibah sebagian. 1/3 boleh dia hibah. Ada sisa yang tertinggal karena boleh jadi berkaitan dengan masalah kematian ini, luan meninggal yang muda daripada orang tuanya. Maka dari kasus-kasus ini tentu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala menjadi ibrah bagi kita untuk agar berhati-hati dalam permasalahan masalah harta ini. Dan kalau kita ikut sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, tentu ada nilai ta'abbudi, ada nilai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya tentu semua harta yang kita miliki ini pun tentu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan lan tazalu qadama ibnu adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai ditanya terhadap 4 macam perkara. Salah satunya adalah an malihi, berkaitan dengan hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh hartanya, wa fima anfaqahu, dan kemana dia habiskan hartanya. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan berkaitan masalah harta warisan ini, pada dasarnya kita bicara juga tentang masalah nikmat. Jangan sampai harta yang ditinggalkan oleh orang tua ini berubah menjadi musibah dan malapetaka di antara para ahli waris. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.